Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu followers, di mana dia bertanya tentang apa sih itu panggul sempit. Nah, teman-teman atau ibu-ibu, panggul sempit itu adalah suatu kondisi ketika ukuran panggul ibu itu lebih kecil daripada ukuran kepala bayi. Nah, artinya ukuran panggul ibu itu kurang dari 10 cm. Kita tahu ya, pada saat persalinan pembukaan itu dari mulai 0 sampai dengan 10 cm. Kalau kita bayangkan deh, kalau misalnya ukuran panggulnya ibu sempit, yaitu kurang dari 10 cm, maka kepala janinnya tidak akan bisa masuk. Nah, kalau kepala janin tidak bisa masuk ke dalam panggul ibu, maka persalinannya akan terjadi beberapa komplikasi gitu Ibu. Nah, gimana Bu cara mengukurnya? Cara mengukur panggul itu bisa dilakukan dengan cara pengukuran panggul luar, yaitu dengan menggunakan jangka panggul. Dengan kasat mata nih, tenaga kesehatan itu curiga bahwa seseorang mempunyai panggul sempit ketika dia memiliki tinggi kurang dari 145 cm. Penyebabnya macam-macam. Bisa karena faktor genetik, seperti misalnya memang perawakannya pendek gitu ya tadi. Kemudian bisa jadi karena ibu memang cacat lahir sehingga memang terjadi kelainan panggul. Bisa juga terjadi cedera panggul, misalnya pada saat kecelakaan dan lain sebagainya, kemudian terjadi cedera panggul. Kemudian bisa juga karena pertumbuhan tulang yang tidak normal, malnutrisi, kadar hormon androgen juga yang berlebihan, itu bisa menyebabkan terjadinya panggul sempit. Kemudian dampaknya apa Bu Bidan? Kita kan bisa membayangkan ya, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa ketika panggul ibu sempit, maka biasanya ciri-cirinya kepala bayi yang ada di dalam rahim itu tidak mau turun, tidak mau masuk ke dalam panggul. Itu yang pertama. Kemudian nanti menjelang persalinan gitu ya, si bayinya itu tetap nggak mau turun ke dalam pintu atas panggul, dia nggak mau turun gitu. Pada beberapa kasus memang gini, secara alamiah memang bayi itu biasanya pada beberapa kasus tidak masuk ke dalam panggul pada saat kehamilan, tapi ketika persalinan dimulai, bayi sedikit akan turun ke bawah panggul, jadi akan turun gitu ya secara alamiah. Tapi kalau misalnya seseorang memiliki panggul sempit, meskipun dia pada saat persalinan kepala bayinya tetap tidak mau turun, sehingga kalau kepala bayinya tidak mau turun, maka pembukaannya juga bakal lama. Buka 1 ke buka 2 bakal lama, dan itu stagnan sekali ya, jadi sangat lama pembukaannya. Kalau pembukaan pada saat persalinan sangat lama, otomatis terjadi partes lama atau persalinan yang lama, dan ini berbahaya. Saya jelaskan tadi ya bahwa secara alamiah bayi itu pada saat persalinan akan turun, tapi kalau panggul ibunya sempit, maka kemungkinan resikonya lebih besar ketika bayi masuk ke dalam pinggul ibu yang sempit, itu akan terhimpit di situ ya, terhimpit dan nggak bisa kemana-mana gitu, terhimpit. Nah, kalau sudah kayak gitu bakal disesar juga, sudah masuk ke panggul tapi dia nggak bisa keluar, nah itu bisa disesar juga. Kalau misalnya pun bayinya itu bisa keluar pada akhirnya meskipun dia terhimpit, maka kemungkinan akan terjadi cedera pada kepala bayi. Nah, kemudian bisa juga terjadi distosia bahu atau bahunya nggak lahir-lahir. Tadi kepalanya nggak lahir-lahir, sekarang bisa jadi kepalanya sudah keluar tapi bahunya yang tidak mau lahir. Nah, selain itu bisa juga terjadi prolapsus tali pusat atau tali pusatnya yang keluar duluan sebelum kepalanya. Kemudian bisa terjadi ruptur perineum. Ruptur perineum itu sobek, jadi vaginanya itu ada yang sobek gitu. Kemudian yang terakhir adalah bisa terjadi cedera pada rahim ibu.
Makanya itu ketika dokter mengatakan bahwa panggul ibu sempit atau persalinannya nggak maju-maju, nggak lahir-lahir ya, pembukaannya juga berlangsung sangat lama, maka ketika dokter mengatakan untuk melakukan SC, ibu-ibu jangan ngeyel ya. Jadi lebih baik ikuti saran dokternya untuk SC. Kadang-kadang ibu hamil itu beginilah, wong aku normal aja kok gitu ya, semuanya normal dan lain sebagainya. Apa sih? Cuma bisalah ditunggu, bisalah aku nahan sakit untuk ditunggu. No, gak kayak gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya terdiagnosa panggul sempit atau terdiagnosa persalinannya lama, entah itu karena panggul sempit atau hal-hal yang lainnya, lebih baik melakukan operasi sesar gitu ya Bu. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari followers Bidan Lydia. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.